Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin, yaitu dengan bahasan dari kitab Al-Wasailul Mufidatu Lil Hayatis Sa'idah, yaitu tentang nasihat-nasihat berharga meraih hidup bahagia, di mana sudah kita sampaikan beberapa poin atau beberapa nasihat yang berkaitan dengan kiat untuk meraih hidup bahagia. Adapun yang pertama tentang iman dan amal, dan juga amal yang dimaksud melakukan perbuatan yang kebaikan. Kemudian kita lanjutkan insyaallah taala pada kesempatan siang hari ini, yaitu halaman yang ke-20. Halaman yang ke-20, yaitu tentang di antara kiat untuk meraih hidup bahagia, menyibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat, walaupun dalam kitabnya aktivitas ilmu dan konsentrasi, tetapi saya gantinya dengan apa? Menyibukkan diri dengan kegiatan yang bermanfaat. Silakan, sudah dibuka bukunya, halaman 20. Ya, silakan Mas, dibaca lagi Mas. Yang kemarin baca siapa? Ya, enggak semuanya. Ya, cukup. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Poin selanjutnya adalah di dalam nasihat untuk meraih hidup bahagia, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Wasailul Mufidah Lil Hayati Sa'idah. Beliau mengatakan, yaitu disebutkan Dia mengatakan wa minal asbabi daf'il qalaqi an-nasyi an tawatturil a'sab. Di antara penyebab-penyebab untuk menghilangkan kesedihan dan kebimbangan
dan juga kegelisahan hati. Wastighalul qalbi bi ba'dil muqaddirat al-istighalu bi amalin min a'mali aw ilmin min al-ulumi nafi'ah. Maknanya adalah seseorang berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang bermanfaat, aktivitas-aktivitas yang positif. Kenapa demikian? Karena di antara sebab seorang mendapatkan kebahagiaan ataupun menghilangkan segala kesedihan dan juga kesedihan yang dirasakan dengan menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif ataupun manfaat. Kalau kita melihat tentang menyibukkan diri dengan sesuatu yang manfaat, tentunya bertingkat-tingkat. Tentunya bertingkat-tingkat, tidak satu level, tetapi ada tingkatan-tingkatan. Ya, bukan kayak orang seperti tingkatan-tingkatan ini ada yang paling utama, ada yang di bawahnya dan seterusnya. Ada levelnya. Bukan cuma kayak ayam geprek doang. Ayam geprek kan ada apanya itu? Levelnya. Ya, begitu. Semakin levelnya tinggi, semakin pedes. Ya. Nah, ternyata di dalam seseorang menyibukkan dengan hal yang manfaat ataupun yang positif, ada level-levelnya. Yang pertama, dan ini level paling penting, pertama adalah menyibukkan di dalam beribadah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bekerja yang halal. Dan yang ketiga, menjalankan hobi yang halal. Apa aja? Pertama, ibadah. Yang kedua, bekerja yang halal. Dan yang ketiga, menjalankan hobi yang halal. Ini diantara kegiatan atau menyibukkan diri dengan hal yang positif, yang manfaat. Dan yang paling utama di dalam mendatangkan kegembiraan, kemudian mendatangkan sesuatu yang menjadikan seorang tenangnya hati dengan ibadah. Ini yang pertama. Ini level paling tinggi jemaah. Ya. Tentunya di dalam seorang yang beribadah harus didasari dengan ikhlas dan juga mutaba'atul Rasul, sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena barangkali Ustadz saya sudah sholat, tapi hati saya masih gelisah, mungkin sholatnya kurang ikhlas. Ustadz saya sudah rajin berdakwah, tapi utang saya banyak ya Tat. Ya mungkin kurang ikhlas, bisa jadi. Kenapa? Karena ini adalah poin yang pertama, yang paling penting, level paling tinggi, menyibukkan diri dengan ibadah. Dan ibadah tentunya harus didasari dengan ikhlas. Apa makna ikhlas? Pertama adalah makna ikhlas, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga waktu tersebut akan menjadikan manfaat. Waktu yang Allah berikan untuk kita di dunia ini bermanfaat. Kenapa? Ada kesibukan. Dan kesibukan yang pertama di dalam beribadah. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan al-jannatu darajatun mutafadilah. Surga itu memiliki derajat-derajat. Ada level-levelnya. Tafadulan aziman. Dan surga, level surga itu semuanya perbedaan atau satu sama lain itu memiliki keutamaan masing-masing. Ini surga. Jadi yang namanya surga semuanya nggak ada yang nggak enak, semuanya bagus, semuanya enak semuanya.
wa awliya'ullahil mu'minunal muttaquna, dan orang-orang yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Al-mu'minuna, orang-orang mukmin. Al-muttaquna, orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka wali-wali Allah? Orang-orang mukmin dan bertakwa. Sehingga tidak dibatasi. Sehingga tidak dibatasi seorang seorang wali Allah manakala memenuhi dua syarat apa? Orang mukmin dan bertakwa. Fitil kal darajati bihasabi imanihim wa taqwahum. Ya, maka surga-surga yang Allah siapkan itu memiliki keutamaan masing-masing. Maka surga, kenapa disebutkan masing-masing memiliki keutamaan? Karena seorang yang beriman ya akan mendapatkan surga sesuai dengan iman dan takwanya. Semakin imannya tinggi, ketakwaannya tinggi, ibadahnya semangat, semakin tinggi dia mendapatkan surga. Semakin baik imannya, semakin semangat di dalam ketaatan dan ketakwaannya, akan semakin tinggi mendapatkan surga. Sehingga disebutkan oleh Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, wa idza sa'altumullaha fas'alul firdaus wa idza sa'altullahal jannata fas'alul firdaus. Apabila kalian meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta surga, mintalah surga firdaus. Fa innahu a'lal jannah, karena surga firdaus adalah surga yang paling tinggi derajatnya. Ya, jadi jangan tanggung-tanggung jamaah. Kalau kita meminta surga minta surga yang paling tinggi. Jangan doanya ya Allah masukkanlah saya ke surga. Emperannya juga nggak apa-apa lah. Di surga nggak ada emperan mas. Ya. Kenapa? Karena di surga semuanya semuanya sempurna kebaikannya, kenikmatannya, dan yang paling tinggi adalah surga firdaus. Sehingga Rasul pun mengingatkan, apabila kalian berdoa minta surga, mintalah surga firdaus. Apa kayak orang kaya kita layak Ustadz? Loh, siapa yang tahu? Ya. Tetapi Rasul mengingatkan agar kita meminta dengan setinggi-tingginya. Tentunya bukan hanya sekedar minta, tetapi dibarengi dengan amal, dibarengi dengan ibadah. Makanya aneh ada sebagian orang yang semoga Allah memberi hidayah, ya, doanya ya Allah, ya, kalau saya masuk surga nggak pantas, kalau saya masuk neraka yang nggak kuat, wala aqwa, saya nggak kuat sih. Pengennya masuk kemana ente ini? Masuk surga nggak pantas, masuk neraka nggak kuat sih, pengennya kemana? Jadi kesibukan yang pertama di dalam seorang mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kesedihan, mendatangkan kebahagiaan adalah menyibukkan diri untuk ibadah. Ini level yang pertama. Makanya Rasul pernah memanggil Bilal, ya Bilal, ya, segerakan untuk engkau kumandangkan adzan. Aku pengen bisa melaksanakan sholat. Kenapa? Karena Rasul di dalam sholatnya itu sebagai tempat atau suatu ibadah yang membahagiakan. Sholat bagi Nabi suatu amalan yang paling menyenangkan, yang paling mendatangkan ketenangan. Ya, berbeda dengan kita. Ya, seringkali seringkali enggak. Baru dengar azan, perasaan baru tadi azan, cepet banget nih muadzinnya, salah nih kayaknya. Ya, ini menunjukkan kurang kurang semangat nih ibadahnya. Ya. Bahkan Rasul kalau sholat panjang, ya. Kalau kita kapok, ya, imamnya panjang ya, surat-surat yang dibaca kapok mungkin kita. Ya. Kemudian disebutkan pula oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan
innal awqati sa'ati kara'sil mali litajiri. Sungguh waktu seseorang di dunia ini seperti modal bagi seorang pedagang. Waktu hidup atau waktu di dunia itu seperti apa? Seperti modal bagi orang yang dagang. Fayan bagi ayat tajiro fima yarbahu fih. Kullama kana ra'su malihi kathiran kana ribhu akthar. Maka orang yang berdagang akan menggunakan benar-benar apanya? Modalnya. Jangan sampai modalnya itu habis. Sudah nggak dapat untung, modalnya nggak dapat. Maka seorang pedagang itu akan menggunakan modalnya dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan modal yang apa? Yang dia miliki mendatangkan keuntungan yang banyak. Semakin mendapatkan keuntungan, dia buka lagi. Dapat untung lagi, dia buka lagi. Maka semakin banyak yang dia buka dari tempat dagangnya, maka akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Begitu pula di dalam waktu untuk manusia. Waktu itu kan modal, jemaah. Waktu kita hidup di dunia ini modal. Modal apa? Modal untuk mendapatkan keuntungan di akhirat. Kalau cuma modal usaha, kalau habis masih bisa ngutang. Betul jemaah. Tapi kalau umur ini modal. Kalau habis selesai, antum mau minjem ke siapa? Saya minta umurnya lah 1 tahun, nggak ada yang ngasih. Sehingga beliau mengatakan demikian karena pentingnya waktu untuk apa? Untuk banyak berbekal diri dengan ibadah. Kemudian beliau melanjutkan, faman intafa'at min umrihi bi an hassana amalahu faqad faza wa aflaha. Maka barang siapa seorang yang menggunakan sebaik-baik umurnya di dalam kehidupan di dunia untuk terus memperbaiki amalnya, maka dia akan mendapatkan keuntungan dan kesuksesan. Sebagaimana seorang yang dagang, dia berusaha menggunakan modalnya, jangan sampai dia nggak dapat untung, apalagi malah modalnya habis. Begitu pula umur manusia di dunia. Menggunakan waktu atau umur yang Allah berikan kepada kita, itu aslinya sudah terbatas. Kita hidup di dunia itu sudah ditentukan berapa harinya, sudah ditentukan harinya di dalam kehidupan di dunia. Dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari itu sudah ditentukan. Sehingga kalau lewat sudah 1 hari, itu otomatis waktu kita sudah semakin berkurang. Kalau misalnya setahun itu berapa hari? 363. Ya, 365. Kalau antum misalnya umurnya 60 tahun, berarti 365 tahun kali 60 berapa? Antum kan biasa ngitung-ngitung, ya kan? Berapa? Ya pakai kalkulator nggak apa-apa. Saya juga nggak tahu ngitungnya berapa. Berapa mas? 365 kali 60. 21.900. 21.900. Ya, itu hari. Ya. Berarti kalau jenengan hidup di dunia sudah, misalnya ini kalau seandainya umur antum 60 tahun, umur antum ya sudah 21.890. Kurang berapa hari lagi? 10 hari lagi. Karena sudah ditentukan. Apalagi yang umurnya tidak sampai itu. Kalau umurnya 40 tahun, sudah
Sehingga umur ini adalah modal. Kenapa? Tidak bisa terulang. Sudah nggak bisa terulang, kita gunakan untuk yang tidak manfaat, maka akan datang kerugian di dunia, kesedihan di akhirat nanti. Sudah rugi di dunia, maka mendapatkan pula kesedihan di akhirat. Rugi. Kenapa? Karena kita hidup di dunia sudah ditentukan harinya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dikatakan oleh Al-Imam Syekh Ali At-Tantawi, beliau mengatakan begini jamaah, tentang pentingnya menggunakan waktu untuk ibadah agar mendatangkan kebahagiaan. Qara'tu aktsar min 70 sanatan fama wajadtu hikmatan ajmalu min masyaqqatu ta'ati tadhhabu wa yabqa thawabuha wa ladzatul ma'asi tadhhab wa yabqa iqabuha. Beliau mengatakan begini jamaah, saya sudah membaca banyak kata-kata hikmah dari sejak 70 tahun yang lalu ya. Saya mendapatkan satu ungkapan hikmah yang sangat mengena dalam hidupku, yang sangat bagus menurutku. Apa itu? Apa kata-kata hikmahnya? Masyaqqatu ta'ati tadhabu wa yabqa thawabuha. Kesulitan, berat di dalam ketaatan akan segera pergi dan tinggallah pahalanya yang sudah menunggu. Wa ladzatul ma'asi tadhhab, sebagaimana seorang yang menggunakan waktunya untuk maksiat, maksiat mau sampai kapan? Maksiat pun akan segera pergi dengan berakhirnya umur. Wa yabqa iqabuha, tinggallah balasannya ya. Tinggallah balasannya. Sehingga ungkapan ini luar biasa ya. Kesusahan di dalam taat suatu saat akan selesai, tinggallah pahalanya. Dan kesenangan dalam maksiat pun suatu saat akan selesai. Mau sampai kapan maksiat juga, tinggallah balasannya, naudzubillah, tinggallah adabnya. Maka gunakan waktu untuk sebaik-baiknya ya. Ini adalah level pertama, agar kita menjadikan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah. Level paling tinggi disebutkan salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Aqil. Al-Imam Ibnu Aqil, beliau kitabnya banyak jamaah. Di antara salah satu bukunya yang berjudul Al-Funun ya. Salah satu judulnya Al-Funun. Itu sampai berjilid-jilid jamaah. Tahu berapa jilid? Sekitar kurang lebih jilidnya itu 800 jilid jamaah. Itu salah satu kitabnya. 800 jilid. Kalau satu jilid misalnya segini, ini satu jilid itu sampai sana 800 ya. Kita sudah berapa karya kebaikan yang sudah kita buat. Itu salah satu bukunya. Ini menunjukkan beliau sangat semangat di dalam menggunakan waktunya. Nggak ada istilah ngelamun tuh, nggak ada, apalagi nganggur ya. Sibukkan untuk ketaatan. Nah, saya juga sibuk nulis kotak. Nulis apa mas? Nulis WA. Nulis WA mah ya bolehlah, nggak apa-apa, lumayan. Yang penting manfaat. Tuh kalau dijilidkan mungkin jenengan juga udah banyak tuh tulisan WA antum. Tapi kan macam-macam, ada yang WA yang dari kerjaan, ada yang bercanda, ada yang ya macam-macam. Itu kalau dijilidkan juga mungkin banyak. Tapi isinya Isinya juga macam-macam. Nah, Imam Nawawi contoh lagi. Imam Nawawi termasuk seorang imam yang disebut dengan Imamun Uzzab. Seorang alim, sering kita mendengar Al-Imam Nawawi. Beliau belum sempat nikah, meninggal umur 40 tahun. Ya. Tapi kitabnya banyak. Antum pernah dengar kitab Riyadhus Shalihin?
Pernah tadi si Ustadz ngomong bukan sekarang, kemarin. Riyadhus Shalihin, ada Arba'in Nawawi. Beliau itu belum sempat menikah, bukan karena nggak pengen menikah. Belum sempat, meninggal di usia 40 tahun. Tapi kitabnya banyak beliau. Ya, di usia yang sangat muda. Ya, kemudian banyak karya tulis, bahkan kitabnya hari ini yang banyak dikaji di mana-mana. Enggak cuma di Indonesia, di Amerika, di Australia, di Cina, ya, di Eropa. Mereka banyak mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Padahal beliau umurnya di dunia itu sebentar, tetapi karena menggunakan waktu itu benar-benar, waktu itu nggak bisa terulang. Ya. Waktu tidak ya bisa terulang, sehingga hendaklah kita menggunakan sebaik-baik waktu yang Allah berikan. Ya. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala ketika sakit Jawa, namanya sakit, beliau tuh sambil berbaring itu masih murojaah Al-Quran, murojaah hadis, ya, dari hafalannya ketika sakit murojaah Al-Quran, terus kenikmatan sampai sama keluarganya sudah istirahat. Tapi itulah ya, bagi orang-orang yang telah menggunakan dengan sebaik-baiknya demikian. Kalau kita gimana? Ya baca Quran, walaupun ya satu halaman kan lumayan. Sering kita itu banyak melewatkan waktu kosong. Waktu kosong buat baca WA lagi. Jujur aja, kita itu membaca WA sama baca Quran setiap harinya banyakan mana? Banyak WA. Tapi kan WA isinya Quran, oh yang benar. Ya. Paling Qur'annya seayat, sisanya ya beda lagi, itu udah berubah itu. Ya. Maka gunakan waktu. Ya baca Quran sebelum, ya misalnya sebelum berangkat atau setelah sholat subuh, walaupun itu hanya satu halaman, lumayan. Ya. Jangan cuma lagi semangat karena habis pengajian langsung sehari baca ya 1 juz. Akhirnya besok kecapean. Walaupun sedikit, yang penting Yang penting terus, continue, istimror. Atau dengan berzikir, ini kan hal yang manfaat, ibadah. Atau juga dengan belajar agama, alhamdulillah. Ya, ada kesempatan kita itu untuk belajar agama, ini keutamaan. Ya, masih banyak di tempat-tempat luar jam segini, ya, masih Masih melakukan amalan-amalan macam-macam, tetapi Allah memberikan kemudahan kita, waktunya bermanfaat untuk belajar agama. Ada yang menggunakan untuk berdakwah, ada yang menggunakan waktunya untuk belajar ilmu, ada yang waktunya dia gunakan untuk mengajarkan ilmu, macam-macam. Nah, ini poin yang pertama. Ya, poin yang kedua bekerja yang halal. Ya, bekerja yang halal. Ini level yang kedua setelah waktu dia gunakan untuk ibadah. Maka yang kedua adalah ketika kita menginginkan kebahagiaan, yang keduanya bekerja yang halal. Ya, karena setiap hari kita tentunya ada kegiatan. Ya, ada kegiatan. Sehingga dengan seorang bekerja dan juga dia berniat untuk mengikhlaskan diri dalam bekerja, ikhlas karena Allah, dan ingin menjaga diri dan keluarganya dari dari meminta-minta, maka kerja ini pun mendatangkan manfaat, mendatangkan pahala. Ya. Makanya orang non muslim sama-sama kerja, tapi bedanya bedanya dia cuma dapat duit kalau antum plus. Sudah dapat dapat gaji, dapat pahala lagi. Kapan itu? Ketika kita niatkan. Apa yang kita niatkan? Untuk menjaga diri dan keluarga dari menyusahkan manusia. Menjaga diri dari menyusahkan manusia dengan bekerja. Apapun pekerjaan yang penting halal. Dan gak usah malu. Orang kadang-kadang ya
ketika apa mengatakan wah sekarang nyari kerja susah katanya. Sebenarnya nggak susah. Cuman kadang-kadang pilih-pilih. Ya, pilih-pilih malah mungkin mendingan apa? Mendingan nganggur daripada dapat kerja yang mungkin kurang sesuai buat dia padahal baik halal. Nggak masalah. Ya. Apapun profesi kita, maka apa? Ya, hendaklah kita gunakan sebaik-baiknya. Ya. Walaupun itu misalnya dipandang orang remeh, tetapi ketika itu halal ini membawa berkah, ya, Ma. Dipandang manusia itu kurang apa? Ya, kurang meyakinkan. Tetapi di hadapan Allah, ya bukan dilihat kerjanya apa. Bukan kerjanya apa, tetapi apa? Ya, dari mana engkau mendapatkan? Dari mana engkau mendapatkan hasilnya? Itu halal atau enggak itu? Ya. Jadi enggak usah apa? Enggak usah minder. Loh masa saya ya jualan gorengan tat? Loh kenapa kalau jualan gorengan? Loh saya ijazahnya SE tat. Apa SE? Ya. Memang enggak boleh orang sarjana ekonomi jualan gorengan. Yang penting halal. Ya. Nabi Daud alaihi salam, Nabi padahal itu kerjanya apa? Pandai besi. Buat pedang, buat tombak, masukin apanya itu besinya keluarin digepengin terus masuk lagi panas. Itu Nabi Daud. Kita Nabi bukan, tetangganya jauh, ya. Malas kerja, wah ini musibah ini, ya. Apalagi yang aneh kadang-kadang ya, malah nyuruh istrinya kerja sendiri nggak mau kerja, repot begitu, ya. Harusnya yang apa suami itu punya tanggung jawab, saya yang menafkahi, saya yang bekerja, begitu, ya. Sebagai apa? Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebagai pimpinan di dalam rumah, saya yang bekerja. Ya. Jadi dalam Islam itu perempuan sangat dimuliakan. Sudah di rumah, ya, urusin anak, ya, saya biar yang di luar, ya, banting tulang, peras keringat, jungkir balik, ya kan? Apa bentuk seorang suami itu? Inilah akan mendatangkan dua kebahagiaan.